Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatimah Zahra dengan nomor induk 2002111023. Kali ini kita akan membahas mengenai anti korupsi nih. Ketika kita membicarakan mengenai korupsi, hal ini sudah menjadi hal yang sangat kompleks seperti di negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Korupsi ini disebut sebagai kejahatan yang sangat besar. Mengapa? Karena hal ini berdampak sangat besar terhadap masyarakat, keluarga, maupun negara. Nah, sebelum berlanjut, menurut kalian sendiri, pengertian dari korupsi ini apa sih? Halo, Assalamualaikum. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Wanda Anissa. Menurut saya pribadi, korupsi itu adalah suatu tindakan dalam hal penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan pribadi, yang dimana tindakan ini tuh dapat merugikan orang lain gitu. Nah, tindakan ini tuh biasanya dengan cara mengambil hak orang lain. Jika kita lihat berdasarkan undang-undang ya, di mana tertera pada Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2001, dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur seperti perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, dan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Halo, saya Andin. Kalau menurut pandangan saya, korupsi itu adalah sebuah tindakan seseorang yang sangat keji, buruk, dan menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau sebuah organisasi, dan untuk memanfaatkan keuntungannya itu secara sepihak. Dan perbuatan yang sangat buruk seperti ini tuh contohnya tuh seperti penggelapan uang dan sogok-menjogok. Oke, menurut kalian, kondisi korupsi di Indonesia sekarang tuh kayak gimana sih? Kalau menurut pandangan saya, kondisi korupsi saat ini tuh yang di Indonesia gitu, itu masih ada, masih sampai sekarang, dan masih terus terjadi karena Indonesia ini berada di peringkat 96 dari 180 negara. Betul yang tadi dikatakan oleh Andin gitu. Jika kita lihat dari hasil data dari Transparency International, negara Indonesia itu menduduki peringkat di urutan 96 dari 180 negara. Dan juga pada tahun 2021 itu Indonesia itu mendapatkan skor 38 dari 100. Yang dimana hal ini tuh sudah cukup jelas menunjukkan bahwa negara kita itu bisa dibilang tingkat korupsinya itu tinggi gitu. Yang dimana jika hasil skornya 100, maka negara tersebut bisa dibilang negara tersebut itu bebas dari korupsi, sedangkan Indonesia itu mendapatkan hasil skor 38. Kalau menurut saya sendiri, kondisi korupsi di Indonesia saat ini masih sangat tinggi dan berjumlah sangat luar biasa. Dapat kita lihat dari data tahun ini bahwa Polri telah menyelidiki ribuan perkara korupsi. Walaupun upaya pemberantasan korupsi di Indonesia pada saat ini sudah dilakukan dengan segala cara, namun hingga sampai saat ini masih saja terjadi kasus-kasus korupsi. Lalu, apa penyebab terjadinya korupsi di Indonesia hingga menjadikan Indonesia menduduki urutan 96 dari 180 negara sebagai negara korupsi? Menurut saya korupsi di Indonesia itu bisa terjadi tuh karena beberapa aspek gitu. Nah, di Indonesia itu kan masih banyak banget ya kasus korupsi yang harus ditindaklanjuti gitu. Namun sangat disayangkan sekali dari segi penindakannya saja gitu terhadap para koruptor itu masih secara tidak adil gitu. Masih banyak yang penegakan hukumnya itu tidak sesuai gitu. Nah, selain itu juga faktor penyebab terjadinya korupsi itu terjadi karena faktor ekonomi gitu, yang dimana banyak banget gitu masyarakat Indonesia kebutuhan itu masih lebih besar daripada pendapatan yang mereka dapat, sehingga sebagian orang itu nekat melakukan tindakan korupsi. Selain itu juga dari segi
masyarakatnya masih banyak yang kurang paham atau kurang sadar akan korupsi. Kemudian dari sisi politis, di mana melakukan tindakan ini dilakukan karena memiliki jabatan atau kekuasaan yang tinggi gitu dalam hal pemerintahan. Mereka itu demi mempertahankan jabatan, demi memenangkan urusan politik, maka masih banyak dari mereka yang melakukan tindakan korupsi. Bahkan secara tidak langsung menurut saya itu bagi mereka itu korupsi ini menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah hal yang biasa gitu. Kalau penyebab utama kenapa sih korupsi itu masih ada gitu, masih terjadi, karena adanya sistem yang membuka celah tindakan, dan hal itu pun dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, yaitu Muhammad Tito Karnavian. Beliau mengatakan bahwa sebagaimana hasil analisis yang telah dilakukan Kemendagri, penyebab pertama yakni masih adanya sistem yang membuka celah terjadinya tindakan korupsi, termasuk yang di dalamnya sistem administrasi pemerintahan yang tidak transparan, politik berbiaya tinggi, dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) dengan imbalan. Bukan hanya itu, yang kedua itu adanya kurangnya integritas yang dimiliki individu hingga memunculkan adanya tindakan korupsi. Hal itu juga didorong oleh kurangnya kesejahteraan yang didapatkan oleh penyelenggara negara. Pertanyaan terakhir nih ya, menurut kalian mungkin gak sih Indonesia itu bisa terbebas dari korupsi? Dan apa dampaknya kalau misalkan Indonesia ini bisa terbebas dari korupsi? Berbicara mengenai mungkin gak sih Indonesia itu terbebas dari korupsi? Menurut saya tuh mungkin, karena Indonesia itu kan negara yang sedang merdeka ya. Ditambah lagi Indonesia itu memiliki potensi yang besar dalam hal wilayah atau dalam hal jumlah penduduk, yang dimana ini tuh sebagai sebuah modal dalam hal sumber daya manusia, dan juga Indonesia itu memiliki potensi sejarah yang memiliki jiwa persatuan dan nasionalisme untuk berdaulat, untuk bisa berdiri atas kakinya sendiri gitu. Dan menurut saya juga Indonesia tuh memang sudah seharusnya bangsa dan negara ini tuh lebih leluasa untuk mengelola, untuk mengurus, dan juga untuk memanfaatkan kekayaan yang sangat amat besar untuk kemakmuran bangsa. Namun, ya balik lagi ya, hal ini tuh dapat terwujud bila sumber daya manusia yang besar ini tuh ditanamkan rasa kejujuran dan rasa tanggung jawab, dan rasa sadar untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan, dimulai dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi dari sedini mungkin. Dimulai dari keluarga ya, salah satu contohnya gitu. Nah, mengenai dampak jika Indonesia terbebas dari korupsi itu apa sih gitu. Nah, menurut saya tuh salah satu contohnya gitu ya, anak-anak di negara kita gitu dapat mendapatkan hak sekolah tuh secara merata gitu, sebagaimana hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan diatur pada Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 pada pasal 31. Kalau menurut saya, Indonesia bebas dari korupsi itu ada loh, bisa gitu. Karena contoh, kalau misalkan Indonesia bebas dari korupsi itu, Indonesia tidak ada lagi kemiskinan, dan tingkat korupsinya itu semakin rendah. Maka keuangan negaranya itu pasti dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang sangat besar. Dan tidak hanya itu, anak-anak pun pasti mendapatkan hak untuk sekolah, karena hak setiap negara itu dalam mendapatkan pendidikan itu kan diatur ya oleh undang-undang gitu pada pasal 31. Dan dengan adanya negara yang bebas gitu dari korupsi, maka anggaran pendidikannya itu pasti diprioritaskan, yang sekarang itu 20% dari anggaran tersebut. Maka sangat diharapkan juga untuk digunakan itu sangat dengan baik,
sebaik-baiknya. Sehingga warga negara itu berhak mendapatkan pendidikan wajib dasar. Oke, kalau menurut saya pribadi, membahas mungkin atau tidaknya Indonesia terbebas dari korupsi ini sangat mungkin ya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman-teman saya sebelumnya, dengan bebasnya korupsi di Indonesia, keadaan Indonesia ini sudah pasti akan lebih baik. Seperti tidak akan adanya kemiskinan, dengan tingkat korupsi yang rendah, maka keuangan negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja yang besar. Lalu kesehatan masyarakat akan lebih terjamin, dan juga anak-anak bisa mendapatkan hak-hak sekolahnya seperti yang telah diatur Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31. Nah, seperti itulah gambaran dari podcast anti korupsi ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat semuanya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.